Mungkin setelah 16 tahun, ini tahun baru pertama nggak sama Tian. Tiba-tiba jebret ada pasien pertama COVID. Dan aku nggak mungkin liatin ke kalian guys. Editor gue udah pada lihat tuh, lu udah lihat kan? Sekarang kita ke Conrad. Kita mau menghabiskan tahun baru di sini sama anak-anak dan galau masih karena tidak ketemu Tian. Yaudah, yuk kita ke kamarnya. Guys, ini dia tempat kita tahun baruan. Hai, halo anak-anak. Suka nggak tempatnya? Suka banget. Soalnya tempatnya gede. Bisa lewat situ, atau situ, ujung situ. Jadi kamu bisa lari-larian. Coba lari, gimana lari? Gimana larinya? Ya ampun. Ya. Oke, ini dia guys. Ini biasalah ruang makan. Terus ini dia ada ruang nonton TV, ada dapur juga. Ini gardennya. Bilang apa sama mama? Bilang apa sama mama? Terima kasih banget mama. Ini tempat ini kok nggak bisa buka? Ini tempat tidur Mbak lagi. Banyak ya tempat tidur Mbak bergelimpangan di sini. Kalau lo nggak ada Fik, lo di villa gue. Tapi lo bolehlah main sama Wawan kesini. Tahun baru ini kita habiskan dengan cuma di kamar aja. Pokoknya tahun ini benar-benar beda banget dari tahun-tahun lalu. Jadi kalau misalnya kalian ikutin YouTube channelnya Titi dan Tian, tahun lalu kita sempet jalan-jalan, dapat kesempatan jalan-jalan waktu itu ke Rusia. Ini ada yang baru pertama kali nih mau lihat firework ya. Jam berapa sekarang? Jam setengah 12 malam. Kita mau lihat kembang api. Oh, Happy New Year! Semoga kebahagiaan menyertai kalian semua dan semoga selalu sehat. Tahun lalunya lagi, Kai masih kecil, kita ke Jerman. Tahun lalunya lagi nggak tahu kemana, pokoknya kita selalu cari explore tempat-tempat untuk bisa bareng-barengan gitu. Dan tahun ini memang agak sedikit berbeda, tapi alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk road trip, Java trip, Bali trip. Jadi kita tetap bisa menghirup udara segar, melihat pemandangan yang indah, tapi tetap dengan protokol kesehatan juga. Cuma emang aku sedikit galau aja nih, karena nggak barengan suami. Mungkin setelah 16 tahun, ini tahun baru pertama nggak sama Tian. Tian itu harus pulang karena diapit pekerjaan. Jadi tanggal 29-30 ada kerjaan. Tadinya mau kesini lagi, terus tanggal 2 ada kerjaan lagi. Cuma daripada bolak-balik, mendingan nanti aja setelah tanggal 3 dia baru kesini lagi. Ya, yang bikin kita tenang justru memang karena ada PCR juga kan, ada tes PCR. Jadi emang
yang di bandara memang yang terpilih gitu ya, yang memang sudah tes gitu. Nah ini aku sebenarnya masih ketahan di sini karena masih galau nih mau pulang naik mobil lagi, lama banget kan 22 jam atau naik pesawat. Jadi aku tahan-tahan terus, si suami dari kemarin udah ayo kita udah puas kayaknya liburannya nih udah mau sebulan. Udah mulai ada kerjaan soalnya dia kan udah harus ada meeting, ada ini ada itu. Sementara aku lagi belum berani nerima syuting, udah ada tawaran web series, sinetron, film, tapi aku belum berani nerima. Nggak tahu kenapa terakhir ya yang makmum itu kan karena emang udah kontrak ya, jadi emang aku harus melakukannya gitu. Kalau sekarang kayaknya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Dari kemarin kakak selalu bilang ada tawaran ini itu, aku tuh kayak takut gitu ya, karena kan kesehatan nomor satu. Tapi emang kadang aku masih kangen juga sih berakting, karena itu udah jadi bagian hidup aku ya, mau sampai kapanpun aku seneng acting. Makanya aku mikir karena emang aku paling nerima kerjaan cuma iklan doang kan, yang sehari 2 hari, atau mungkin kayak ada webinar atau apa gitu. Nah selain itu mungkin jadinya kan bener-bener off gitu. Jadi aku mikir apa aku mendingan di Bali dulu ya. Oh iya, buat kalian yang nanya kemarin-kemarin, aku suka baca kan. Akhirnya kita jadinya beli mesin cuci. Aku banyak pikiran-pikiran aneh gitulah. Jadi ya udah aku pikir ya udah mendingan aku nyuci sendiri. Jadi ya mesin cuci, terus nyucinya tuh ya penuh banget tuh cucian. Walaupun ada pengering tetap dikeringin lagi. Yang kedua buat yang nanya di jalan, tips-tips perjalanan ya. Ya pastikan kalian udah punya suratnya. Kalau sekarang kan pemerintah udah beda lagi nih peraturannya, untuk yang jalan darat harus ada hasil antigen ya Fik ya. Kalau PCR tuh yang buat naik pesawat ke Bali. Pastikan juga semuanya lengkap, terus obat-obatan juga, vitamin juga, perintilan. Kalau kalian ke tempat yang dingin kayak Bromo jangan lupa tuh, bener-bener yang bikin kita hangat, jangan sampai kita sakit. Jadi kalau misalnya kira-kira perjalanannya nih, kayak aku tadinya ada rencananya mau ke Kawah Ijen kan waktu di Banyuwangi, terus aku pikir-pikir kok pagi ya segala macam, kayak aku resiko takut capek, yaudah aku cancel. Jadi emang kalau emang kalian ngerasa kayaknya tubuh kalian bakalan ngedrop atau bakalan capek atau apa, mendingan gak usah dijalani. Jadi feeling-feelingan aja sih, gak usah dipaksain. Yang penting kita jalan tuh santai aja, lihat-lihat yang kita mau aja. Kayak tadi dia mau di Banyuwangi, mau ke Baluran, gak jadi. Jadi emang suka-suka kita aja perjalanannya. Terus buat temen netizen yang nanya apakah dibajetin apa enggak, aku agak spontan sih orangnya, jadi aduh kayaknya nggak dibajetin sih. Jadi emang ya udah, maksudnya ya emang yang sesuai kemampuan kita aja gitu kita jalanin. Kalau yang memang kita nggak sesuai kemampuan kita, ya kita nggak ikutin. Tapi kalau emang pas lagi ada rezeki lebih, ya udah kita ikut. Misalnya ada dinner di mana, di Pinisi, di mana yang kayak gitu. Sekarang kan kita udah mau ganti tahun nih ke 2021. Sepertinya kalau bagi gue ya, nggak tahu kalau bagi kalian. Kalau bagi gue kok kayak lewat gitu aja ya. Karena aku sehari-hari paling banyak hari aku habisin tuh bangun tidur, misalnya breakfast sama anak-anak segala macam, olahraga ini itu. Abis itu bengong lihat tanaman. Aku lagi gila sama tanaman kan. Sepanjang 2020 tuh gitu. Kita benar-benar putar otak supaya bisa tetap happy di rumah aja, supaya kita stay sane, stay healthy, stay happy tuh kayak gimana. Jadi ya itu aku suka sama tanaman. Terus aku bikin dinner sama suami walaupun di rumah aja, bikin hiasan-hiasan gitu di pohon-pohonnya, di mana piknik-piknikan ya kan Fik, waktu itu main tenda-tendaan seolah-olah itu kayak di samping sungai yang kayak gitu. Hal yang paling kocak adalah saat mulai start pandemi guys, itu pada saat virus corona pertama kali masuk Indonesia. Gue inget banget tanggal 2 atau 3 Maret itu gue pisah sama anak-anak dari sini kan, mereka ke Jakarta dari Konrad Bali, mereka ke Jakarta, gue ke Jogja, gue syuting Jelangkung. Itu momen shock banget sih, pas kita lagi potong tumpeng hari pertama, tiba-tiba jebret ada pasien pertama COVID. Wah, itu mah tegangnya setengah mati guys. Itu momen terdeg-degan aku, karena aku harus syuting di luar kota jauh dari anak-anak. Aduh, pikirannya banyak. Mana waktu itu lagi heboh di Indonesia panic buying ya, jadi pada belanja semua beras apa segala macam. Wah, gue masih di luar kota, gimana ini anak-anak di rumah gitu kan. Gue juga parno kan, takut mbak misalnya habis belanja dari mana terus mereka lupa bersihin, sterilin. Wah, pokoknya pikiranku banyak banget. Sampai akhirnya aku harus pulang dari syuting karena syutingnya di break off kayak
harus ke Jakarta. Gue nggak tahu cara masuk pesawatnya gimana karena pikiran gue udah macam-macam. Takut di pesawat, aduh itu airborne segala macam kan waktu itu Maret tuh. Waduh, mikirnya udah, aduh aku takut di pesawat gimana. Akhirnya aku beli semua peralatan yang kira-kira bisa nggak kemasukan airborne gitu. Jadi aku bingung, nggak punya kacamata ini kan medis gitulah. Jadinya aku pakai kacamata Juna, aku minta kirim dari Jakarta. Kacamata renang. Jadi aku di pesawat itu konyol banget sih. Mudah-mudahan untung aja nggak viral ya guys ya. Untung kalian nggak tahu kalau itu aku. Kalau kalian lihat sekitar bulan Maret ada orang yang pakai kacamata renang bandara nih, pakai jas hujan yang diginiin tuh, diserut gitu, pakai jas hujan. Abis itu gue beli helm juga di depan sih. Si Dona gue inget banget nenteng-nenteng helm karena kayak double perlindungan gitu loh. Terus habis itu kita pakai sepatunya diplastikin karena habis itu nanti plastiknya dibuang biar sepatunya nggak kena virus. Pokoknya itu aneh banget deh. Dan aku nggak bawa tas guys, aku bawa kantong kresek aja gitu karena aku takut di tasnya nanti nempel-nempel. Waktu itu pokoknya bener-bener heboh banget. Itu cuma dari Jogja ke Jakarta hebohnya kayak gitu. Dan kebanyakan yang aku lihat foto aku yang kayak udah kayak orang planet waktu itu tuh aku liatin ke teman-teman semua yang ngakak banget. Itu hal yang paling kocak dan aku nggak mungkin liatin ke kalian guys. Editor gue udah pada lihat tuh, lu udah lihat kan? Gambarnya aneh banget. Kalau kalian ngelihat orang yang agak-agak aneh di sekitaran Maret itu gue sama mbak gue, Mbak Dona. Ya, yang lucu sih Donanya kayaknya udah mulai agak-agak stres dia kan. Terus dia statusnya di sosmednya dia ngobrol sama ikan katanya. Soalnya bener-bener gue karantina, dia juga nggak boleh kemana-mana, cuma boleh sama gue doang sebulan. Apa Dik? Ya udah pokoknya momen terkocak itu. Momen terhappy adalah ulang tahun gue. Yang aku masih keingetan banget tuh pagi di hari ulang tahun aku, bangun tidur anak-anak selamatin aku, happy birthday mama gitu kan. Alhamdulillah banget ngeliat mereka masih sehat, nelpon mama masih sehat. Aku berharap semuanya sehat gitu, sehat terus dan bisa selamat dan survive dari pandemi ini. Dan aku juga berharap sama kalian semua, teman-teman tersayang aku, please banget stay healthy. Siapa itu teriak-teriak? Heboh banget. Please kalian, Juna jangan teriak-teriak. Please banget kalian stay healthy, stay happy, stay positif yang penting ya guys. Untuk target 2021, yang penting bisa survive aja dari pandemi ini, bisa selamat, bisa sehat semuanya gitu doang. Tadinya gue tuh banyak banget loh, setiap wishlist gue tuh tiap tahun banyak banget sama Tian. Gue pengen ini, dapat ini, bikin ini. Sekarang gue lagi nggak mau terlalu muluk-muluk, cuma pengen sehat aja udah. Kuncinya nomor 1 keluarga sehat, udah itu aja deh. Pengen punya anak lagi belum, tapi kalau dikasih alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan aja tahun 2021 ini menjadi orang yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk orang banyak. Happy New Year, bye bye.